Survei dari Hanta Yuda mengatakan 86 warga Indonesia puas dengan kinerja Joko Widodo. Namun demikian berbeda dengan PDP yang menolak bahwa rakyat Indonesia puas kepada Presiden Joko Widodo. Dan inilah alasannya. 86% rakyat puas sama kinerja Jokowi. Ini alasannya. Guys, kinerja Jokowi selama menjabat ternyata banyak banget yang puas loh. Tapi beneran yakin puas apa enggak ya? Tingkat kepuasan ini dibuktiin lewat hasil survei Lembaga Poltreking Indonesia, guys. Kalau kata direkturnya, Hanta Yuda HR, hasil surveinya 86,5% puas, guys. Wah, tinggi juga ya. Nah, yang nggak puas sama sekali itu ada 1,5%, guys. Kalau kata staf sus Arief Budimanta sih, salah satu kepuasan itu karena bisa hilangin kemiskinan ekstrim, guys. Walaupun banyak juga tuh kebijakan Jokowi yang nggak pro sama rakyat. Kalau kalian merasa puas nggak, guys, sama kinerja Jokowi? Meskipun warga PDIP puas juga dengan kinerja Presiden Joko Widodo, namun juru bicara PDIP Ciku Hakim membantahnya. Dia tidak percaya bahwa rakyat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pertanggungjawaban, mayoritas PDIP puas terhadap Pak Jokowi. Ya kan bisa aja, boleh aja kalau kita nggak percaya dengan hasil survei itu kan. Nggak masalah kan? Ya kan, ada yang percaya, ada yang enggak kan, gitu aja. Tapi saya lebih percaya dengan data tadi yang disampaikan ya. Kalau kita bicara soal tingkat kepuasan, coba kita cek di WA grup keluarga kita dulu aja lah. Ya, kita kasih survei kecil-kecilan gitu. Gimana, puas nggak dengan pemerintahan Jokowi gitu? Saya saya sebenarnya pengen juga men-challenge gitu hari ini. Gitu. Atau kita lakukan survei di dalam ruangan ini misalnya, ya kan? Apakah akan mencapai 80%? I doubt it. Ya, kita nggak perlu lakukan, tapi saya meragukan itu. Itu aja. Jadi intinya saya tadi juga menghargai bahwa Bapak Pak Andi percaya hasil survei ini dengan segala indikatornya, tapi saya juga menghargai apa yang juga pengetahuan yang kita dapat dari apa yang disampaikan sahabat saya Refli Harun tadi. Itu dan kan, itu kan knowledge ya, bahwa kita juga harus melihat data. Ya. Mungkin juga kalaupun memang mungkin betul ada 80% yang puas, mungkin tidak melihat data-data yang ada. Karena memang sehari-hari tidak merasakan, atau sehari-hari memang rakyat Indonesia ini udah biasa susah. Ya kan, udah biasa susah, tapi banyak bersyukur, sehingga kehidupannya itu sebenarnya sama-sama susah terus dari 30 tahun terakhir, ya kan, bahkan lebih susah sekarang, tapi ya udahlah, memang hidup seperti ini, kan gitu ya. Ditanya puas apa enggak, ya puas-puas aja deh, gitu ya. Itu bisa jadi juga gitu. Jadi kan nggak ditanya terkait bagaimana kalau Anda melihat bahwa ternyata BUMN kita punya utang 5.000 triliun. Anda tahu nggak BUMN punya utang 5.000 triliun? Kan gitu ya, mestinya nanyanya begitu, ya kan. Terus kalau ada presiden yang berhutang selama memimpin sekian ribu triliun, ditambah hutang BUMN 5.000 triliun, itu Anda berhasil apa enggak? Nah kan gitu, ya kan. Tapi kan pertanyaannya kadang-kadang memang terlalu simpel, sehingga kalau ditanya juga terkait dengan kehidupan saya, apakah Anda merasa happy aja dengan kehidupan sekarang, Ciko Hakim gitu kan, ditanya. Ya senang-senang aja, walaupun ada kesulitan di sana sini gitu ya, saya happy. Tapi kan dapat bansos kan, misalnya yang lain ya. Bisa apa? Dapat bansos misalnya, jadi tanya. Benar. Dan kita harus akui bahwa di daerah-daerah banyak saudara-saudara kita yang hidup dari bansos ke bansos. Bansos bukan sebagai hanya tambahan pangan bagi mereka, tapi mereka betul-betul hidup dari bansos ke bansos. Dan hidup dari bansos ke bansos. Dari bansos ke bansos. Hidup dari BLT ke BLT, beras ke beras, dan tidak ada tambahan penghasilan sekalipun. Nah, itulah juga makanya mereka hidup dari bansos ke bansos, terjerat pinjol. Ini kan terjadi, ya kan? Apakah ini masuk akal kalau dia ditanya dia sudah terjerat pinjol, hidupnya dari bansos ke bansos? Tunggu dulu. Ya. Lalu ditanya dan dia masih mengatakan dirinya puas. Ya kan, ini kan cukup aneh gitu. Jadi sekarang kita juga harus membuka mata kita, membuka telinga kita, dan ini apa yang terjadi di Indonesia ini kan, apa yang saya sampaikan itu kan kenyataan. Ya kan, sekian puluh juta orang terlibat pinjol, terjerat pinjol, nggak bisa bayar, hidup dari bansos ke bansos, ya kan? Lalu masih menjawab puas, ya saya rasa mungkin juga itu jawaban yang seakan-akan ya buat dia, ya udahlah biar aja gue jawab aja deh, ya kan? Apa adanya, bukan apa adanya, gue jawab sekenanya aja gitu ya. Ini bisa jadi kan gitu. Dan dari itu kan respondennya 1.200 responden biasanya kalau diambil dari sampel. Jadi prinsipnya gitu ya.
Sementara survei dari LSI Denny JA mengatakan juga bahwa hampir sama, di mana kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 80,8%. Sungguh luar biasa. Atau bagaimana mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, kemana lari dukungan suaranya di Pilpres 2024. Kita lihat angkanya. Yang pertama, kalau kita tanya seberapa puas mereka terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai presiden, angkanya mencapai 80,8%, ya. Jadi kepuasan terhadap Pak Jokowi ini angkanya 80,8%, sementara mereka yang kurang puas ini hanya di angka 18,8%. Kalau kita lihat dari data ini, yang mereka yang puas, yang menjawab sangat puas dan cukup puas, ini angkanya 80,8%. Yang mendukung pasangan Prabowo Gibran ini di angka 55,5%, ya. Kemudian yang mendukung Ganjar Mahfud di angka 22,1%, yang ke Anies Caimin di angka 15,6%. Jadi mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden ini memang mayoritas mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sementara mereka yang kurang puas, ya, di angka 18,8%, mayoritas juga mendukung pasangan Anies Caimin 50,0%, sementara Prabowo Gibran ada 30,4%, Ganjar Mahfud 15%. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa memang persepsi publik terhadap positioning para capres ini memang jelas terlihat. Mereka yang puas ingin melanjutkan legasi Pak Jokowi itu mayoritas mendukung pasangan Prabowo Gibran, karena pasangan ini positioningnya adalah melanjutkan legasinya Pak Jokowi sehingga lebih kuat asosiasinya ke pasangan Prabowo Gibran. Sementara mereka yang ingin perubahan, ya, mereka yang kurang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini mayoritas mendukung pasangan Anies Caimin di angka 50,0%. Sementara dari survei Kompas bahwa kepuasan warga Indonesia kepada Presiden Joko Widodo mencapai 75,6%. Ya, ini masih lebih rendah dibandingkan dengan dari Hanta Yuda. Demikian juga yang disampaikan oleh Denny JA. Dan inilah dari Kompas. Hah? Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 75,6%. Dan ini jadi yang tertinggi di periode kedua pemerintahan Jokowi. Kok bisa ya? Yuk kita tanya peneliti Litbang Kompas. Bener banget. Memang survei Litbang Kompas periode Juni 2024 ini menemukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini tertinggi sampai 75,6%. Bisa dibilang tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, kenapa sih bisa tinggi? Nah, kepuasan ini banyak datang dari kelas menengah bawah dan kelas bawah. Nah, dua kelompok terbawah ini tingkat kepuasannya terhadap pemerintah Joko Widodo itu sampai di atas 80%. Nah, kepuasan mereka ini tersebar di 4 indikator yang membentuk kepuasan secara umum itu. Apa aja sih 4 indikator itu? 1, ada hukum. Kemudian yang kedua, ada politik dan keamanan. Yang ketiga, ada ekonomi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Nah, tingkat kepuasan dua kelas terbawah ini kan tinggi tuh di 4 indikator ini. Tapi dari 4 indikator ini yang cukup tinggi juga tingkat kepuasannya itu salah satunya di kesejahteraan sosial. Kenapa kesejahteraan sosial tinggi? Salah satunya ditopang oleh karena masyarakat sering mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kita tahu kan di tahun-tahun ini memang banyak bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah. Kalau dilihat datanya, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui APBN untuk bantuan sosial itu pun terus naik dari waktu ke waktu. Nah, ini terkonfirmasi ketika kami menanyakan sebenarnya apa sih alasan Anda puas dengan pemerintahan Jokowi, terutama yang terekam dari survei Juni 2024. 21% responden itu mengatakan saya puas karena saya sering dapat bansos dari presiden atau pemerintahan Joko Widodo. Jadi salah satu alasan kenapa sih di tengah gejolak situasi ekonomi, politik dan sebagainya kok publik puas dengan pemerintahan Jokowi, salah satunya ya karena bansos itu sendiri.